Chapter 7. Fahri benar-benar tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Tepat pukul 4.30 sore, dia tiba di rumah dan langsung menanyakan Alira pada semua orang. Karena Alira belum juga pulang, dia mulai berpikir kalau Alira sudah pulang ke Bandung. Tapi tidak berapa lama, dia pun dikejutkan dengan nada panggilan masuk di ponselnya. Dan itu ternyata panggilan telepon dari Elbu mertuanya. Karena sejak pagi tidak bisa menghubungi putrinya, Elbu Vivi pun mulai khawatir, dan memutuskan untuk menghubungi Fahri. Tanpa berpikir panjang, Fahri terpaksa berbohong kalau Alira sedang tertidur. Dan setelah mengakhiri pembicaraan dengan Elbu mertuanya, dia pun bergegas ingin mencari Alira walaupun dia sendiri tidak tahu harus mencari kemana. Tapi belum sempat dia keluar rumah, Alira sudah muncul dari balik pintu, melangkah menuju tangga tanpa mempedulikannya. "Dari mana saja kamu?" tanya Fahri dengan tampang datarnya. "Bukan urusan kamu," jawab Alira tanpa menoleh dan terus melangkah naik ke kamarnya, yang membuat Fahri semakin kesal. "Apa kamu bilang? Bukan urusanku," tanya Fahri yang mengikutinya ke dalam kamar. "Kamu anggap apa aku ini? Kamu adalah orang asing bagiku, begitupun sebaliknya. Kita nggak saling kenal sebelum dan sesudah menikah. Itu kan yang kamu katakan di depan wanita itu. Kalau kamu tidak mengenaliku, dan menurutku, lebih baik kita mengakhiri semuanya. Aku tidak mau sakit hati menjalani hidup bersama pria yang tidak mengenaliku, walaupun sudah menikahiku. Aku memang sudah terlanjur mencintaimu. Tapi rasa itu akan musnah seiring berjalannya waktu. Maksud kamu apa? Kamu pikir perceraian adalah sesuatu yang baik? Apa kamu mau menjadi janda di usia muda? Tidak ada satupun wanita yang ingin menjadi janda di usia muda ataupun tua. Tapi itu lebih baik, daripada punya suami yang bisa dipeluk setiap wanita. Kamu kalau bicara jangan sembarangan. Bella itu bukan wanita sepertimu, yang genit sama semua laki-laki." Ucapan Fahri yang semakin menyakiti perasaan Alira. Betapa kecewanya Alira, saat Fahri lebih membela wanita lain dan merendahkan dirinya. Dengan berlinang air mata, dia berlari masuk ke dalam kamar tamu dan mengunci diri di sana. Dia bahkan tidak keluar kamar sampai cahaya matahari hampir menghilang di ufuk barat. Sementara Fahri yang sudah selesai mandi, sedang termenung di balkon kamar, sambil menikmati sebatang rokok. Dan tiba-tiba ponselnya berdering dan itu panggilan telepon dari Bella. Bella mengajak Fahri untuk menemaninya nonton. Awalnya Fahri menolak karena sedang pusing dengan masalah pribadinya. Tapi Bella tetap memaksa yang membuat pria dingin itu akhirnya menerima ajakannya. Mereka berdua pergi ke sebuah bioskop untuk menonton film romantis yang baru ditayangkan. Karena itu malam minggu, sehingga banyak sekali orang-orang yang datang dengan pasangan masing-masing. Dengan suasana yang begitu mendukung, tanpa ragu Bella menyandarkan kepalanya pada pundak Fahri. Dan saat itu juga seseorang menjatuhkan cemilan tepat di depan kaki Fahri. Serentak Fahri mengangkat muka, dan betapa terkejutnya dia melihat Alira dengan beberapa orang temannya. Perlahan Fahri pun bergeser sedikit menjauh dari Bella, sambil melepaskan tangan Bella yang sedang melingkar pada lengannya. Sementara Alira hanya bersikap tenang duduk di bagian pojok. Dengan semua hati dia berusaha tersenyum menanggapi candaan beberapa sahabatnya, walaupun hatinya benar-benar hancur melihat kedekatan Fahri dan Bella, yang sudah seperti sepasang kekasih. Setelah film selesai, Alira dan teman-temannya segera pergi meninggalkan bioskop. Begitupun dengan Fahri yang memutuskan untuk mengantarkan Bella pulang terlebih dulu. Sebenarnya dia ingin segera pergi setelah Bella sudah masuk ke dalam apartemennya. Tapi Bella malah menahannya dengan berbagai macam alasan. "Aku harus pulang," ujar Fahri hendak melangkah keluar dari apartemen Bella. Tapi dengan cepat Bella menariknya, memeluknya erat kemudian makum bibirnya, bahkan menggigitnya sampai terluka. "Apa yang kamu lakukan?"
teriak Fahri sambil memegang bibirnya yang sudah terluka, setelah mendorong Bella untuk menjauh darinya. "Fahri, aku masih mencintaimu sampai saat ini." Bella mengungkapkan perasaannya untuk kesekian kali. Namun Fahri malah memilih pergi tanpa peduli padanya. Fahri pulang ke rumah dengan perasaan serba salah. Dia melangkah menuju kamar tamu sambil mengingat apa yang dilakukan oleh Bella. Dan itu membuatnya sangat menyesal karena sudah menggapainya lebih baik daripada Alira. Perlahan dia meraih tangan Alira yang sudah tertidur pulas, setelah duduk di sampingnya. Tapi Alira tiba-tiba terbangun, dan sangat terkejut melihat bibirnya yang terluka. "Pergi kamu dari sini. Apa maksud kamu datang dengan keadaan seperti itu? Karena kamu ingin aku tahu, kalau kamu dan wanita baru saja selesai bercinta." Alira berkata-kata dengan suara bergetar menahan sakit hatinya. "Alira, aku bisa jelasin semuanya. Tidak ada yang perlu dijelasin. Karena aku bukan wanita yang mudah untuk dibodohi. Lebih baik kamu pergi dari sini. Dan memikirkan cara agar bisa secepatnya menceraikan aku. Karena tidak tahu bagaimana caranya menghadapi Alira yang sudah kembali meneteskan air mata, Fahri akhirnya pergi meninggalkannya. Sesampainya di dalam kamar, dia langsung mengobati luka di bibirnya, karena tidak ingin dilihat orang. Baik itu teman-temannya, ataupun pegawai di kantornya. Baik Fahri maupun Alira tidur di kamar masing-masing dengan suasana hati yang semakin kacau. Setelah terbangun di pagi hari, Fahri langsung beranjak menuju kamar mandi. Dia membersihkan tubuh, juga mengibati luka di bibirnya sambil mengingat permintaan Alira untuk bercerai. Entah sadar ataupun tidak, dia pun mulai berkata-kata di dalam hati. "Aku tidak akan pernah menceraikannya. Karena aku tak akan rela bila dia menjadi milik pria lain." Ya ampun, apa yang terjadi denganku? Mengapa aku jadi seperti ini? Aku tidak ingin kehilangannya, tapi aku sudah melukai hatinya, sampai dia tak mau lagi menjalani hidup bersamaku. Aku benar-benar pria yang bodoh. Fahri berkata-kata sendirian, saat menyadari perasaan yang dimilikinya terhadap Alira. Pagi itu Fahri sarapan seorang diri. Selesai sarapan dia memutuskan untuk bersantai di ruang nonton yang berada dekat dengan kamar tamu. Dia tidak ingin mengganggu Alira karena telah menyadari kesalahannya. Namun keyakinannya akhirnya goyah, saat melihat Alira keluar dari dalam kamar, dengan mengenakan dress pendek tanpa lengan berwarna putih. Alira melangkah menuju dapur tanpa mempedulikannya. Dan saat dia kembali, Fahri yang sudah tak tahan tetap diam, segera mengikutinya. "Sampai kapan kamu akan tidur di kamar tamu?" tanya Fahri setelah menghampiri Alira. "Sampai aku pergi meninggalkan rumah ini. Cepat ceraikan aku biar aku bisa segera pergi," jawab Alira tanpa menatap Fahri. "Pokoknya aku nggak mau tahu. Nanti malam kamu harus ke kamar kita. Kalau tidak aku yang akan kemari," ujar Fahri dan segera pergi meninggalkan Alira. Seharian penuh Aliran menangis di dalam kamar. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah terjadi antara Fahri dan Bella semalam. Prasangka buruk telah menguasai pikirannya. Bayangan Bella makin menghantui pikirannya. Di balik ketenarannya, dia benar-benar hancur, setiap kali melihat luka di bibir suaminya. Dan setelah pukul 6.30 sore, baru dia keluar menuju dapur, menghampiri Bi-ina yang sedang menyiapkan makan malam. Bibi sakit ya? Wajah Bibi pucat banget," ucap Alira setelah melihat wajah Bi-ina yang sepertinya nggak terlalu sehat. "Lianon, semalam Bibi demam," jawab Bi-ina. "Ya ampun Bi, kalau lagi sakit kenapa nggak istirahat? Bibi harus siapkan makan malam non. Biir lagi esok saudaranya di rumah sakit. Kalau untuk masak biar aku saja Bi. Sini Bibi duduk dulu. Biar aku yang masak," ucap Alira sembari meraih pundak Bi-ina, membawanya menuju meja makan. "Bibi makan sup ini.
Dan setelah itu minum obat. Bibi, ada persediaan obat nggak? Nggak ada non, jawab Biina, dan saat itu juga muncul Fahri dengan kotak obat. Ini obatnya. Bibi makan dan langsung minum obat ya. Setelah itu istirahat, ujar Fahri yang ternyata sejak tadi mendengar percakapan Alira dan Biina. Fahri semakin mengagumi sosok Alira, yang begitu perhatian pada pembantu di rumah itu. Dan tanpa sepengetahuan Alira dan Biina, Fahri sudah sejak tadi berada di balik pintu dapur, mendengar obrolan mereka. Dan dia segera pergi mengambil kotak obat, setelah tahu kalau tidak ada obat untuk Biina. Begitu pula dengan Alira, yang seketika kagum melihat perhatian Fahri terhadap wanita paruh baya itu. Chapter 8. Sepeninggal Biina, kini hanya tinggal Fahri dan Alira yang berada di dapur. Beberapa potong ayam tampak hampir matang di penggorengan. Alira terus memasak tanpa memedulikan suaminya yang diam-diam memerhatikan. Aku nggak mungkin menceraikan dia. Pernikahan ini hanya untuk satu kali. Fahri menanamkan pemikiran tersebut dalam benak. Mereka menikmati santapan dalam diam. Tidak ada yang berniat memulai pembicaraan. Keheningan itu pecah oleh suara dering telepon milik Fahri. Lelaki itu segera mengangkat panggilan melihat nama Anton tertera di layar. Alira tidak begitu jelas menangkap pembicaraan suaminya di telepon karena Fahri hanya menjawab singkat. Setelah sambungan telepon terputus, lelaki itu langsung beranjak dari ruang makan. Alira jadi heran siapa dan ada keperluan apa dengan si penelepon karena Fahri terlihat buru-buru. Setelah membersihkan meja makan, Alira keluar untuk membuang sampah. Saat Alira masuk ke dalam rumah, Fahri sudah siap dengan pakaian santainya. Namun, penampilannya itu lebih mencolok dibanding biasa. "Dari mana kamu?" tanya Fahri seraya menatap Alira. Gadis itu cuek dan memilih terus berjalan. "Alira, aku nanya kamu dengar nggak sih?" Fahri menarik tangan Alira dengan sedikit kasar. Tarikan yang cukup kuat membuat Alira menubruk dada bidang suaminya kemudian bersandar karena Fahri enggan melepaskan. "Mau sampai kapan kita begini? Aku ini suami kamu?" tanya Fahri lembut. "Sekarang aku tanya, bagi kamu aku itu siapa? Istrimu bukan?" Wanita mana yang gak marah melihat suaminya pulang dengan keadaan bibir berdarah? "Aku kepikiran, menangis sampai gak bisa tidur semalaman." "Apa yang sudah kamu lakuin sama dia, Mas?" Alira mengatakan dengan bibir bergetar menahan tangis. "Aku bisa jelasin." Wanita itu yang tiba-tiba nyosor duluan. "Aku udah nolak, dia menggigitku sampai berdarah. Mana mungkin aku selingkuh dengan wanita lain kalau sudah ada kamu." Fahri merangkum wajah istrinya. Tetes-tetes air mata mulai turun dari sana. Alira berusaha mencari kejujuran dari tatapan Fahri dan sialnya memang dia temukan. Maka dari itu tidak ada pilihan selain percaya. Semoga sang suami dapat mempertanggungjawabkan apa dia katakan. Fahri mengecup kedua mata Alira yang basah lalu turun ke bibir memberikan hisapan lembut di sana. Alira memejamkan mata dan mulai membalas. Berusaha menyalurkan apa yang dia rasakan di sana. Ciuman itu terlepas setelah beberapa saat. "Mas mau kemana?" tanya Alira menyusut air mata. "Ke bar sama Anton, kamu mau ikut?" "Tidak, aku istirahat saja di rumah." Alira menggelengkan kepala. "Aku minta maaf atas semuanya." Fahri sadar jika dia mulai jatuh cinta dengan Alira dan tidak ingin kehilangan wanita itu. Meskipun dia tidak pernah mengucapkannya. Dengan kata-kata, "Ambil barang-barang kamu dan kembalilah ke kamar kita. Aku pergi dulu." Fahri mengecup sekilas kening Alira lalu beranjak pergi. Di dalam bar, ternyata tidak hanya Anton dan teman-temannya, tetapi juga ada Bella bersama dua kawan bulenya. Mereka memperkenalkan diri sebagai Monica dan Alexa. Anton meminta maaf karena tidak kuasa berbohong pada Bella mengenai keberadaan Fahri.
Terlebih mereka merupakan saudara sepupu. Tidak ada seorang pun kecuali Bella, Alexa, dan Monica menyadari jika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam minuman Fahri. Berdasarkan informasi dari Alexa dan Monica, efek sesuatu itu sangatlah dahsyat. Mampu membuat seseorang yang meminumnya tidak kuasa menahan gejolak dan akan kecanduan dengan siapa saja orang pertama yang berhubungan dengannya. Bella tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mendapatkan Fahri seutuhnya. Fahri menyesap minumannya dan mulai merasa ada yang aneh setelah beberapa saat. Lelaki itu dapat menebak jika ini perbuatan Bella apalagi melihat senyum puas di wajahnya. Anton dan yang lain juga biasa saja. Tidak tampak mencurigakan. Dasar sialan, desis Fahri. Lo baik-baik aja? Tanya Anton melihat Fahri limbung. Gak apa-apa, cuma mau ke toilet sebentar. Nanti balik lagi ya, Ri. Bella mengerling manja. Fahri meninggalkan kerumunan tidak berniat untuk kembali. Dia hanya ingin pulang sekarang. Tanpa menunggu waktu lama, Fahri menghubungi asistennya untuk datang ke bar menggunakan taksi. Dia tidak mungkin bisa menyetir dengan keadaan sekarang. Sementara itu Bella kalang kabut di bar karena Fahri tidak juga kembali. Takut Fahri akan melakukan dengan wanita selain dirinya. Revan datang tidak lama kemudian dan langsung masuk ke dalam mobil. Lelaki itu mengernyit melihat tampang Fahri yang aneh. Biasanya, walaupun mabuk Fahri tidak pernah sampai seperti ini. Bosnya duduk bersandar di belakang dengan tatapan sayu. Gak ada masalah kan, Fa? Tanya Revan. Cuma sedikit pusing. Fahri berbohong dan mengisyaratkan Revan untuk segera pulang. Kamu bisa pulang bawa mobilku, ucap Fahri kepada Revan seraya tergesa-gesa membuka pintu mobil. Keringat membanjiri tubuh, Fahri berjalan terseok menuju pintu yang sialnya terkunci. Fahri mengetuk pintu tidak sabar. Alira yang baru saja menyelesaikan tugas kuliah mendengar suara gedoran di pintu rumahnya. Siapa yang datang? Suaminya belum lama pergi. Tidak mungkin sudah kembali secepat ini. Takut, Alira mengintip dari jendela. Matanya segera terbelalak melihat Fahri yang tampak payah bersandar pada daun pintu. Astaga, Mas, kamu habis berapa botol? Alira membuka pintu dengan kunci yang dipegangnya. Alih-alih menjawab, Fahri justru menubruk tubuh Alira dan menyembunyikan wajah di ceruk leher istrinya. Hasratnya meminta dipuaskan malam itu juga. Mas, kamu mabuk. Alira berusaha menjauhkan tubuh Fahri dengan mendorongnya. Tolong aku, Ra, aku butuh kamu. Bella memasukkan sesuatu ke dalam minumanku. Aku nggak mau melakukannya selain sama kamu, bisik Fahri serak tampak sekali menahan sakit. Ah, apa kamu bilang? Pertanyaan Alira terbungkam karena Fahri sudah melancarkan serangan. Menuntut dan memaksa bibir Alira untuk terbuka. Deru napas mereka saling beradu seiring gairah yang memuncak. Tangan Fahri mulai nakal menggerayangi seluruh tubuh Alira kemudian mengangkatnya. Alira melingkarkan kaki ke pinggang Fahri yang mengangkatnya menuju sofa. Bagian atas baju tidur Alira dibuka secara kasar. Fahri mengecup dan meninggalkan beberapa tanda di sana, lolos dari bibir mereka berdua terlebih Aira. Suara itu tidak luput dari pendengaran Biina yang sedang berjalan menuju dapur. Perutnya keroncongan minta diisi. Di dalam temaramnya lampu depan, tampak dua orang asyik memadu kasih di atas sofa. Biina menutup mulut terkejut dengan pemandangan yang baru kali ini dilihatnya. Lalu menggeleng geli. Ternyata majikannya bisa buas juga. Tidak ingin mengganggu, Biina pun kembali ke kamar. Urung mengisi perut. Sofa yang sempit menyulitkan pergerakan Fahri apalagi setelah menangkap siluet orang di dekat pintu. Lelaki itu pun menggendong Alira yang pasrah ke dalam kamar kemudian membaringkannya di atas ranjang, pelan-pelan. Mas, aku takut, pinta Alira manja. Tenang saja, sayang. Ini tidak akan sesakit yang kamu bayangkan. Malam itu,
Tuhan menjadi saksi bersatunya dua manusia untuk kali pertama. Juga senyum bahagia yang tercipta karena cinta bukan untuk satu orang saja. Chapter 9. Pergi ke kantin dan di sana sudah ada Bella Fahri dan teman mereka termasuk Tania. "Hi, lihat di sana ada opa ganteng dan wanita itu," kata Amel, "buat apa dengan mereka?" Ketus Alira, "Iya, kita kesini buat makan bukan untuk melihat mereka," sambung Ara. Kemudian Alira dan teman-temannya langsung memesan makan sambil bercanda dan tertawa seperti biasanya. Fahri yang sedang makan sesekali melirik ke arah Alira dan Alira menyadari itu, tapi Alira malah cuek dan terus fokus sama teman-temannya, dan setelah makan, mereka langsung melangkah untuk kembali ke ruangan. Tapi tiba-tiba langkah Alira tertahan karena dipanggil seseorang. "Alira!" teriak Pak Anto, seorang dosen muda yang tampan dan digilai banyak wanita di kampus itu juga. "Iya Pak," jawab Alira ramah. "Sudah makan?" tanya Pak Anto. "Sudah Pak," jawab Alira. "Oh, saya kira belum makan, biar saya traktir," sambung Pak Anto. "Makasih Pak, lain kali aja," jawab Alira sambil memasang senyum manisnya kepada dosen muda itu. "Oke," jawab Pak Anto sambil membalas senyum Alira, dan setelah itu Alir berbalik dan hendak melangkah pergi, tapi sebelum dia melangkah, Pak Anto kembali memanggilnya. "Alira!" panggil Pak Anto dan Alira langsung berbalik. "Ada apa Pak?" tanya Alira bingung. "Kamu cantik banget," jawab Pak Anto, dan didengar oleh semua orang yang ada di situ termasuk Fahri, Bella dan teman-teman mereka yang baru saja meninggalkan kantin. "Oh ya. Makasih banyak Pak, Bapak juga sangat ganteng," jawab Alira sedikit genit karena dia melihat Fahri ada di situ dan sedang menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Setelah itu Alira langsung melangkah bersama teman-temannya yang sudah tertawa cekikikan sambil menggoda Alira karena perkataan dosen muda itu. "Ada apa bro?" tanya Anton, sahabat Fahri, setelah melihat wajah Fahri yang memerah dan terlihat kesal. "Nggak apa-apa," jawab Fahri, "tapi muka kamu kok lain," tanya Tania. "Nggak, aku hanya kebelet, aku ke toilet dulu ya," jawab Fahri berbohong dan langsung melangkah pergi. Dan teman-temannya hanya menatapnya dengan tatapan bingung termasuk Bella. Sampainya di dalam toilet, Fahri langsung meninju dinding berulang-ulang saking emosinya dan berkata, "Dasar ganjen, istri tidak tahu diri." Di depan suaminya dia tetap genit dengan laki-laki lain, gerutu Fahri. Setelah mata kuliah selesai, Alira langsung membereskan buku-bukunya dan tiba-tiba Agus mendekatinya sambil bertanya, "Lira, kamu pulang naik apa?" tanya Agus. "Naik bis aja Gus," jawab Alira. "Sama aku aja," kata Agus menawarkan. "Gak usah, aku naik bis aja sama Ara," jawab Alira. Alira menolak tawaran Agus karena dia tidak mau ada yang tahu tempat tinggalnya, karena tidak ada satupun temannya yang tahu kalau dia sudah menikah dengan manusia kulkas itu. Dan di saat keluar gedung kampus, Alira melihat mobil Fahri melaju dan ada Bella di dalamnya, dan hati Alira langsung hancur berkeping-keping. Matanya terasa panas dan dadanya terasa sangat kesal, tapi dia mencoba menyembunyikan ekspresinya itu dari Ara yang sedang sibuk dengan ponselnya di samping Fahri mengantarkan Bella pulang ke apartemennya. Setelah mengantarkan Bella, dia langsung menelpon Alira tapi tidak dijawab. Akhirnya dia memilih untuk mengirim pesan tapi tidak dibalas juga. "Lira, kamu tinggal di mana?" tanya Ara di dalam bis. "Di sana." Alira menunjuk asal ke arah berlawanan dari rumah mertuanya. "Kok kamu tinggal di arah sana tapi naik bis ini silir?" tanya Ara bingung. "Sebenarnya aku ingin main-main ke rumah kamu, bisa nggak? Soalnya aku malas pulang, di rumah nggak ada orang, om dan tanteku lagi keluar negeri," jawab Alira berbohong. "Boleh kok, malahan aku senang," jawab Ara. Akhirnya Alira pergi ke rumah Ara sedangkan Fahri yang baru sampai rumah langsung bergegas memkari Alira.
Dia tanya orang rumah satu persatu tapi jawaban mereka semua sama kalau mereka tidak tahu di mana Alira berada karena mereka belum melihat Alira pulang dan itu membuat Fahri sangat kesal dan emosi dan dia langsung memilih pergi ke kantor.